Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 48 dengan baris kedua dari atas, bacaannya faslun. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma tarkul af'alil katsirah, dan adapun meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Pada pertemuan terakhir kita bicara tentang perkataan, hal yang membatalkan sholat, kalam, berbicara, dengan berbagai macam masalah yang telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Selanjutnya pada malam ini kita bicara al-af'al, perbuatan. Perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat, maka ini harus kita jauhkan. Kalau perkataan udah kita bicara, perbuatan yang berkaitan ya bisa membatalkan sholat kita. Fatabtul sholatu bi thalathati af'alin mutawaliyatin, maka batal sholat dengan 3 pekerjaan yang berturut-turut. Kalau pekerjaannya dilakukan 3 ke bawah, nggak batal. Tapi kalau pekerjaan dilakukan 3 secara berturut-turut, artinya berturut-turut yaitu gerakan pertama ya menghubungkan gerakan kedua, gerakan kedua menghubungkan gerakan ketiga, atau sebaliknya, gerakan ketiga ya itu tidak ada pemisah dari gerakan kedua. Gerakan kedua tidak ada pemisah dari gerakan pertama. Ini semuanya bakal paham dengan contoh. Perhatikan ya, betul ya. Nah, ini dikatakan kasalasa bi salasati af'alin mutawaliyatin. Seperti apa? Ini dia tuh. Gerakan tersebut yang dikatakan 3 enggak harus 1 anggota tubuh. Bisa 3 anggota tubuh. Bisa 3 anggota tubuh. Berarti ini sholat Allahu Akbar. Emang orang kalau nggak mandi kan gatal terus, ya. Makanya sholat mandi dulu. Banyak para ulama bahkan diantaranya kalau nggak salah itu dari cucunya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang faqih, masya Allah. Siapa? Ahmad bin Alwi kalau nggak salah. Dari ikhtiar beliau senantiasa mengerjakan sholat sebelumnya mandi dulu, sunnah mandi. Nggak mandi, udah wudhu asal-asalan, gatal semuanya gitu. Sholat Allahu Akbar. Terus apa lagi? Ketika lagi sholat digaruk. Nih, betul. Wah, palanya pegel. Itu 3 kali tuh berturut-turut. Gerakan dari 3 anggota. Jadi nggak harus 1 anggota tubuh, tapi 3 kali berturut-turut. Ya, tadi apa tadi? Gerakan 3 berturut-turut dari 3 anggota tubuh. Allahu Akbar. Nah, udah itu, tempeleng langsung deh, batal udah. Ini batal 3 kali berturut-turut. Ada kalanya 2 anggota tubuh. Anggota tubuhnya 2
gerakannya 3 kali berturut-turut. Tadi kan 3. Setiap anggota 1, 2 sama pala 3. Yang kedua, 2 anggota tubuh tapi gerakannya 3. Apa? Jalan, lagi sholat. Ya, ini perhatiin, kaki. Tuh, depan kosong. Nah, 3 tuh batal. Mau jalan lagi rumah. Ya dah. Itu betul-betul dilakukan dengan 2 anggota. Dan kaki ada 2 nih. Ya kan? Berbeda kalau dia begini. Dipijak. Jadi enggak langsung. Nah, ini begitu. Nah, itu disertakan 1, 2. Tapi kalau sholat depan, ini sholat 1, langsung 2, ini. Atau belakang, 2, sampai Monas nggak batal. Paham ya? Jadi lihat dulu. Kalau mau depan, caranya perhatikan tuh langkah. Langkah. Itu batal. Jadi pelan. 1. Duduk lagi apa? Pijak lagi, nempel lagi yang sebelahnya. Langkah lagi, nempel lagi. Nah, itu nggak batal. Atau kebalikan, atau ke belakang. 1, pijak lagi. 2, pijak lagi. Tidak apa. Atau 1 anggota. 1 anggota 3 kali. Apa itu gambarannya? Loh, emang dia ini lagi makan nasi uduk pakai emping. Enak kan tuh? Nyangkut melinjoknya. Dia apa? Dia kunyah. Perhatiin deh, paham gak? Tuh, 3 kali kunyahan, batal tuh sholatnya. Iya, kunyah 3 kali. 1 aja kunyah, ya telan, batal juga. Ya, dia ada mau dilepein, akhirnya kunyah dulu 3 kali. Batal sholat. Au hikatin fi ghairil jarbi, atau gatel tanpa penyakit kulit. Ya. Apa? Jarab kayak kudis ya. Kayak penyakit. Gatel. Kalau gatel dengan penyakit kulit itu, dia garuk tuh nggak apa-apa. Garuk lebih dari 3 itu nggak apa-apa. Awasaba wasbatan fahisha, aw daraba darbatan mufritah, atau dia lompatan ya, dengan 1 kali lompatan aja. Ini bukan lagi main senam kita nih, lagi sholat, dia lompat, nggak boleh itu, ya. Batal seketika sholat. Au daraba darbatan mufritah, atau dia memukul dengan pukulan. Kan kita lagi sholat, ada orang yang lewat kita. Kalau memang di situ ada, kita kasih satir penutup, ya, kita kasih satir penutup, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau ada satir, tapi kalau di situ, misalnya ada satir penutup nih, misal nih sorban nih, kita jadikan penutup, itu termasuk orang lewatin lagi sholat,
Nah, maka hak kita untuk menghalang. Sekalipun kena misal pukulan, nggak batal. Tapi jangan berlebihan. Ya, pukulan lah. Ini sih bukannya mau sholat, mau tempeleng, emang mau ngejar itu. Ya, maka hal demikian, kalau memang pukulan yang berlebihan, ini membatalkan sholat. Au khata khutwatan au saffaqa tasfiyatan bi qasdil la'ibi fihi ma. Nih dia, ibarat fiqih beda sama ibarat nahwu. Lihat. Orang kau paham pelajaran dalam mendalami ilmu, dia paham. Ini ibarat nahwu sama ibarat fiqih beda. Ini ibarat fiqih nih. Apa? Au khata khutwatan, atau melangkah satu langkah, au saffaqa tasfiyatan, atau menepuk tangannya dengan satu tepukan, tapi tujuannya biqasdil la'ibi fihima, tujuannya mau bermain. Jadi mau nepok, main-main doang dia, ya. Atau di melangkah tujuannya cuman nggak pengen niat nutupin, nggak niat mau nutupin soft yang kosong, tapi mau main doang, bercanda doang, maka dengan satu langkahnya itu membatalkan sholat. Sawaun kana amidan au nasiyan, sama halnya itu terjadi amidan, sengaja, ya, sengaja, au nasiyan, atau lupa. Begitu. Wala tadurru harakatun khafifat mutawaliyatun wa in kathurat, dan tidak membahayakan gerakan-gerakan yang ringan. Ada pengajian? Ya, ada pengajian. Oh, ada soal. Mutawaliyatun wa in kathurat, sekalipun banyak. Apa itu? Enggak membahayakan, enggak membatalkan gerakan-gerakan mutawaliyah yang berurutan. Wa in kathurat, sekalipun banyak. Ya. Katahrikil asabi, seperti menggerakkan jari-jari. Perhatiin, dikatakan oleh ulama majmu'ah qaul ba'dihim fasyafatun wal udhnu wal lisanu. Mulut. Lagi sholat kita, mulut kita komat kamit, batal gak tuh? Nggak batal. Kan gerak nih, ya, nggak batal. Lebih dari 3. Fasyafatun wal udhnu, telinga. Coba lihat, bisa gak? Telinga coba, bisa? Coba gerakin telinga. Coba gerakin telinga. Ada yang bisa gerakin telinga sini? Hah? Ada sebagian orang bisa tuh. Oh, nah, itu dia tuh. Benar. Coba gimana lagi? Coba. Oh, ya. Dia begitu tuh, lagi sholat, gerakan lebih dari 3, nggak batal. Wasyafatun wal udhnu wal lisanu, lisan, lidah, komat kamit. Wasyafatun wal udhnu wal lisan wa dzakarun. Nah, ini yang berat nih, dzakar. Kemaluan, ya, gerak-gerak lebih dari, nggak tahu tuh apa gambarnya, nggak paham tuan itu. Lagi sholat digerak tuh. Wa dzakarun wal jafnu, jafn, kelopak mata, kelopak mata. Wal bananu. Nah, ini yang jadi pembahasan pada kali ini, kita harus perhatikan, penting. Banan artinya jari. Sholat ada yang gatel, nih, gitu gatel. Terus 1000 kali nggak apa-apa itu. Gatel. Nah, jari-jarinya aja. 1,
Jangan semuanya, ini yang batal makanya nih. Ya. Maka disinilah pembahasan juga. Nih, kedengeran kelihatan? Kelihatan ya? Jangan kayak kemarin lagi, hitam lagi tuh. Perhatiin. Perhatiin nih. Iya. Nih, lagi sholat. Ketika lagi tasyahud, maka apa yang harus dan dianjurkan untuk kita datangkan tangan kita di bawah. Nih. Ya, ini tangan ada di bawah. Kemudian kita ucapkan tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh. Ini mata ada di tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat terus sampai illallah. Nah, baru gerak ke atas. Ini namanya gerak. Ini harus pahamin gerak. Ini gerak ke atas. Irfa' li tauhidilladzi sholaitalah. Angkatlah tanganmu ketika mengucapkan illallah. Illallah. Bukan sebagian orang ketika lagi tasyahud begini. Perhatiin. Nih. Ya, harus sampaikan yang penting soalnya. Nih, begini. Atau begini. Tuh. Lihat. Batal nggak sholatnya? Enggak. Kan pakai jari. Tadi dibakabain. Telapak tangan tetap nggak muter. Emang kalau begini baru batal. Tapi kalau begini enggak. Tapi harus bukan begitu pemahamannya. Ini orang sebagian dilihat begini. Ya. Nah, dalilnya yang pertama riwayat Imam Ahmad yang sampai kepada hadis Imam Nafi, bahwasanya disebutkan kana Abdullah bin Umar, ya, kana Abdullah bin Umar. Nah, itu perhatiin. Kana Abdullah bin Umar idza majalasa litasyahud asyara bi usbu ihil ibham wa asyara, ya, wa asyara bi usbul ibham thumma atba'ahu an-nadhar. Ketika beliau sedang tasyahud, maka beliau isyarahkan. Ketika lagi illallah, ucapan illallah, beliau isyaratkan tangannya ke atas. Kemudian atba'ahu an-nadhar. Beliau ikuti matanya dari tempat sujud menuju telunjuk. Jadi pas lagi mata di tempat sujud, pas lagi mengucapkan illallah, maka berpindahlah matanya ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah diangkat. Nah, ini ada riwayat lagi betul. Ada seorang sahabat memperhatikan dari sholatnya Nabi. Maka Nabi di situ diperhatikan yushiru sababatahu. Beliau isyarahkan telunjuknya. Dalam riwayat yuharrik, menggerakkan. Arti menggerakkan yang bukan begini atau begini-gini, bukan. Artinya menggerakkan dari sebelum tasyahud kan udah dibuka. Ketika awal tasyahud kita buka. Terus pas ketika illallah barulah kita angkat tuh jarinya. Illallah, lalu mata kita yang dari tempat sujud berpindah ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai bersama salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bersama salam. Ya. Nah, itu dia. Jadi telunjuk, mata kita lihat ke telunjuk sampai bersama salam. Faslun wa amma dukhulil waqti, sampai silu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna